Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita coba membahas beberapa soal tentang menghitung momen gaya terhadap suatu proses. Jadi, soalnya hitunglah momen gaya torsi terhadap titik O. Jadi fokusnya adalah sumbunya adalah titik O dari sebuah batang yang dikerjakan seperti pada gambar berikut. Jadi gambarnya ada 3 buah. Gambar A, terus gambar B, kemudian gambar C. Kita akan selesaikan satu persatu. Untuk gambar A, torsi di titik O, itu bisa langsung saja. Torsi di titik O sama dengan, rumusannya kan lengan gaya dikali dengan gaya. Karena gaya dengan lengan gayanya sudah tegak lurus, jadi bisa langsung saja. Lengan gayanya dijadikan ke meter, 0,3 meter dikali dengan gayanya 10 Newton sama dengan 3 Newton meter. Dengan arah rotasi, nih arah sumbu putar, kamu putar batang ini, kamu ditarik ke bawah, maka arah putarannya searah jarum jam. Kita lanjut soal kedua. Sumbunya masih di O, sekarang ada 2 gaya, berarti F1-nya 8 Nm dengan lengan gaya. Nah, di sini banyak yang salah waktu itu. Lengan gayanya dari sumbu O adalah 2 ditambah 3 berarti 5 meter. 5 meter. Dan gaya F1 menekan batang ke bawah dengan sumbu di O, maka batang akan berputar searah jarum jam. Kita beri tanda positif. Jadi, torsi 1 terhadap titik O sama dengan 8 Newton meter dikali, kan udah tegak lurus, lengan gayanya 5 meter. Dapatlah nilainya 40 Newton meter. Tandanya positif ya, karena batang AB memutar, karena torsi dari F1 memutar batang searah jarum jam. Kemudian untuk torsi yang kedua, F2 diurai dulu. Uraiannya begini. Ini kita sebut dengan F2 di sumbu Y. Terus satu lagi uraiannya ini F2X. Nah, terhadap sumbu O, maka yang berkontribusi untuk bisa memutar batang adalah F2 di sumbu Y. Maka yang dipakai untuk menghitung torsinya adalah yang tegak lurusnya F2Y. Sama dengan F2Y dikali lengan momennya, yaitu jaraknya ke sumbu O secara tegak lurus, yaitu 2 meter. Berarti Ibu bikin R2 dulu ya. F2Y, kamu udah belajar vektor waktu kelas 10 kan? Uraian vektor dengan sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X, maka F2Y-nya adalah F2 sin 30 dikali R2. Nah, perhatikan F2Y memutar batang berlawanan jarum jam. Nah, kayak gini kan memutarnya negatif, maka di sini kita kasih min. Sama dengan F2-nya bernilai 12, sin 30 setengah, min sini ya, dikali R2-nya 2. Sama dengan min, ini habis, min 12 Newton meter. Jadinya, berapakah torsi yang bekerja pada O dari gambar B ini? Jadi, torsi di O sama dengan 40 dikurang 12 sama dengan 28 Newton meter. Itu soal kedua. Kita lanjut soal ketiga nih. Soal ketiga sebenarnya rada-rada mirip dengan soal kedua. Kita lihat soal ketiga. Nih gambarnya. Torsi terhadap O, tapi dalam ini O-nya di tengah, maka F1 memutar batang searah jarum jam. Kita beri tanda positif torsinya dan dia sudah tegak lurus. Maka langsung saja torsi 1, ya kan? Kemudian dilihat F2, karena tidak tegak lurus, kita urai lagi. F2Y, satu lagi adalah
F2X. Nah, dalam hal ini yang berkontribusi memutar batang adalah F2Y searah jarum jam. Sementara F2X itu tidak bisa memutar batang. Maka dan tandanya juga positif, kedua-duanya arahnya positif, maka bisa langsung ditambahkan saja. Sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Berapa torsi 1? Gayanya coba lihat, gayanya 10 Newton. Jaraknya ke O itu 3 meter. 3 ditambah torsi 2, jaraknya ke O 3 meter juga, sementara F2-nya adalah F2Y. Kita hitung F2Y dikali jaraknya 3. Sama dengan 30 Newton meter ditambah F2 15 kali sin 30 dikali 3. Sama dengan 30 ditambah 15 dikali setengah dikali 3. Sama dengan 30 ditambah 7,5 ya. Berapa ini? 22,5 ya. 22,5. Dapatlah dia 52,5. Nah, jadi beginilah cara menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan dinamika rotasi. Semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.